pertama libur pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kemacetan hingga 1 km. Untuk mengurangi antrian kendaraan, petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Sejak Jumat pagi, arus lalu lintas di kawasan Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kepadatan. Antrian kendaraan terjadi hingga 1 km. Kemacetan terjadi karena banyaknya wisatawan yang ingin berlibur ke lokasi wisata Ciwidey. Selain itu, penyempitan jalan juga menjadi salah satu penyebab. Untuk mengurangi antrian kendaraan, petugas kepolisian sudah 2 kali melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Rekayasa lalu lintas akan kembali diberlakukan mengikuti situasi di lapangan. Sehubungan untuk liburan masih berlaku, kemungkinan besok juga masih ada pengunjung-pengunjung wisata yang akan ke jalur Ciwidey. Kita tetap antisipasi, lakukan pengaturan-pengaturan, kanalisasi, termasuk juga rekayasa arus lalu lintas juga. Diprediksi antrian kendaraan di Simpang Sadu yang mengarah ke selatan Ciwidey masih akan terus terjadi mengingat masih panjangnya masa libur Lebaran hingga seminggu ke depan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, antrian kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung di momen arus balik Lebaran. Hari kedua pasca Idul Fitri, antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai terlihat sejak pagi tadi. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin mendatang. Mengingat akan berakhirnya libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari agar tidak kehabisan tiket dan mencegah penumpukan kendaraan akibat pemudik yang tidak memiliki tiket. Dari Bakauheni Lampung, Muharlin Rama, iNews melaporkan. Ya, pergerakan arus balik di gerbang tol Kali Kangkung hingga saat ini masih ramai lancar dan belum ada kepadatan yang signifikan. Rekayasa lalu lintas juga belum diberlakukan mengingat traffic counting atau jumlah kendaraan yang melintas masih di bawah 3.000 kendaraan per jamnya. Arus balik di gerbang tol Kali Kangkung masih ramai lancar dan belum ada kepadatan yang signifikan. Menurut data kepolisian setempat per hari Jumat kemarin, terhitung sudah ada lebih dari 20.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta, sementara dari Jakarta menuju Jawa ada lebih dari 15.000 kendaraan. Setidaknya ada 10 gardu tol di Kali Kangkung dari arah Jawa ke Jakarta yang dibuka, terdiri dari 6 gate utama dan 4 gardu tambahan satelit untuk mengurai antrian kendaraan. Adapun rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga KM 72 Cikampek baru akan dimulai pada hari Sabtu 13 April pada pukul 2 siang hingga 12 malam dan bersifat situasional menyesuaikan kondisi lalu lintas. Sementara itu untuk puncak arus balik di tol Kali Kangkung, Polda Jateng memprediksi akan terjadi pada Senin 15 April, tepatnya hari terakhir cuti bersama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisela Dorahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sementara mendekati puncak arus balik 2024, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Kepadatan mulai terjadi di area gardu tol, namun begitu rekayasa arus lalu lintas belum diberlakukan. Dan berikut laporan di Lami Aulia dari gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kepadatan sempat terjadi pada gardu tol menuju ke arah Jakarta. PT Jasa Marga mencatat ada 3.000 hingga 4.000 kendaraan per jamnya yang melintas menuju ke arah Jakarta pada periode arus balik. Dan jumlahnya ini akan terus bertambah mengingat puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 13 April hingga 15 April 2024.
Sejumlah skema dari pihak PT Jasa Marga ini juga telah diberlakukan seperti menerapkan 31 gardu tol dengan 28 mobile rider, kemudian juga diskon tarif tol sebesar 20% bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama pada periode 15 April hingga 19 April 2024. Sementara itu memang untuk rekayasa arus lalu lintas seperti one way, ganjil genap, dan juga kontraflow masih belum diberlakukan mengingat memang volume kendaraan masih di bawah traffic kontingnya. Dari Cikampek, Dilamia Aulia, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Di lokasi lain pemirsa, arus balik di ruas tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Untuk memecah jadwal perjalanan di masa arus balik ini diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20%. Arus balik lebaran di ruas tol Cipali terpantau ramai lancar, kendaraan melaju tanpa tersendat. Menjelang malam volume kendaraan semakin meningkat, diprediksi puncak arus balik terjadi pada Senin 15 April 2024. Sementara itu PT Jasa Marga akan kembali memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan yang melintas di jalan tol Trans Jawa pada periode arus balik dari Semarang menuju Jakarta pada Rabu 17 April mulai 5 pagi hingga 19 April pukul 5 pagi. Pemberlakuan potongan tarif tol ini untuk mendistribusikan lalu lintas agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu di mana pergerakan arus balik akan mulai meningkat pada H+2 hingga H+4 Hari Raya Idul Fitri atau pada Sabtu 13 April hingga Senin 15 April. Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan kemacetan yang akan terjadi pada arus balik, skema rekayasa lalu lintas akan kembali diberlakukan. Dari Subang, Jawa Barat, Disti Arifa, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga Lebaran arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Jumat malam mengalami kemacetan panjang. Petugas melakukan rekayasa lalin lebih lama dikarenakan meningkatnya volume kendaraan. Hari ketiga liburan Lebaran Idul Fitri tahun 2024, kawasan wisata Puncak ditutup lebih lama dari biasanya. Pada hari libur sebelumnya dilakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok pada pukul 13 waktu setempat hingga pukul 17 petang, dan kali ini justru ditutup dari arah Jakarta menuju Puncak lebih awal. Dengan memprioritaskan kendaraan dari arah Cianjur menuju Jakarta pada pukul 11.30 siang tadi hingga pukul 7 malam. Perlu dipahami bahwa kendaraan yang bergerak dari arah Puncak menuju Gadok ini bukan hanya kendaraan yang tadi pagi naik ke arah Puncak, namun juga kendaraan-kendaraan yang beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan mudik ke sekitaran Cianjur, Sukabumi. Sehingga pasca Lebaran kendaraan-kendaraan ini kemudian turun melewati kawasan wisata Puncak. Untuk lonjakan arus lalu lintas sendiri akan kembali terjadi pada hari Sabtu dan Minggu esok, dan rekayasa akan terus dilakukan lebih pagi, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak, dan dari arah Puncak akan ditutup menuju Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.